Wisudawan tasbih kedua, Fatimah Khairun Nisa. I don't think you'll ever know how much you've changed me for the better. And I don't think you'll ever know how much you've helped me keep it together. And when I was halfway gone, stuck in the storm, no one else saw where I was except you. When I was falling down into a darkened cloud, you pulled me out from the rain, keeping me safe and sound, keeping me safe and sound. Always, always keeping me safe and sound. Always, always keeping me safe and sound. I don't think I'll ever find someone else that sees through every blemish. Wisudawan kedua, Bima Sakta Dwi Agusti, putra dari Bapak Sulaiman. Wisudawan ketiga, Firmansyah Adi Permana, putra dari Bapak Agus Sugiono. Wisudawan keempat, Gilang Ramadan, putra dari Bapak Katra. Wisudawan kelima, Muhammad Said Syafi, putra dari Bapak Ahmad Fatoni. Wisudawan keenam, Umar Abdul Aziz, putra dari Bapak Suyono. Wisudawan ketujuh, Ananda Ahmad Rafiul A'rof, putra dari Bapak. Wisudawan ke-8, Ananda Rizky Aulia Setiawan, putra dari Bapak Wawan Setiawan. Wisudawan ke-9, Ananda Aulia Eka Safitri, putri dari Bapak Murtando.
putri dari Bapak Abdullah As'ar. Wisudawan ke-12 Ananda Fitriatin Amalia, putri dari Bapak Witono. Wisudawan ke-13 Ananda Putri Nazura Ahmad, putri dari Bapak Ansori. Wisudawan ke-14 Ananda Rizka Kiki Amalia Romadoni, putri dari Bapak Abdul Rokim. Wisudawan ke-15 Ananda Siska Dwi Ababil, putri dari Bapak Bambang Siswanti. Wisudawan ke-16 Ananda Tiara Septia Mutiara, putri dari Bapak Suhan. Wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, pada pagi ini hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sidang terbuka tentang wisuda kelulusan kelas 9 Muhammadiyah Boarding School SMP Muhammadiyah 8 The Old Generation. Pada pagi ini mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 8 Palang Tuban nomor 100/4/4 F garing 6/2022 tentang kelulusan siswa tahun ajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala SMP Muhammadiyah 8 Palang Tuban menimbang
bahwa agar masa akhir pembelajaran siswa kelas 9 dapat dipahami dengan jelas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kelulusan siswa tahun ajaran 2021-2022. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dengan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Memperhatikan 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat. 2. Dokumen kurikulum SMP Muhammadiyah 8 Palang tahun ajaran 2021-2022. 3. Keputusan Rapat Dewan Guru tentang kelulusan siswa tahun pelajaran 2021-2022 pada tanggal 15 Juni 2022. Memutuskan, pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus ujian sekolah tahun ajaran 2021-2022. Kedua, siswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan nilai rapot semester 1 sampai dengan 6, surat keterangan lulus serta sertifikat Muhammadiyah tahun ajaran 2021-2022. Ketiga, sekolah akan melaporkan ke Dinas Pendidikan secara tertulis dan diusulkan untuk mendapatkan ijazah. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Kepala Sekolah Al-Ustadz Muslih SPDI. Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 8 Palang Nomor 005-AU-KEP-2022 tentang wisudawan terbaik SMP Muhammadiyah 8 Palang tahun ajaran 2021-2022. Kepala SMP Muhammadiyah 8 Palang Kabupaten Tuban menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan menetapkan pertama, wisudawan terbaik SMP Muhammadiyah 8 Palang tahun ajaran 2021-2022 ditetapkan dengan kriteria berikut. 1. Berperilaku baik. 2. Aktif dalam pembelajaran. 3. Memperoleh rata-rata nilai selama 6 semester minimal 9. Wisudawan terbaik SMP Muhammadiyah 8 Palang Tuban tahun ajaran 2021-2022 ditetapkan dengan Ananda Aulia Eka Safitri. Kedua, wisudawan berprestasi SMP Muhammadiyah 8 Palang tahun ajaran 2021-2022 ditetapkan dengan kriteria berikut. 1. Berperilaku baik. 2. Aktif dalam mengikuti perlombaan akademik maupun non-akademik. 3. Memperoleh minimal 3 kali juara.
Wisudawan berprestasi SMP Muhammadiyah 8 Malang tahun ajaran 2021-2022 adalah Fauzia Az-Zahra. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan maka akan diubah seperlunya. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Juni 2022. Kepala Sekolah Al-Ustadz Musli SPDI. Kepada Ananda dipersilakan untuk menuju panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji wisudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami wisudawan dan wisudawati SMP Muhammadiyah 8 Boarding School Tuban berjanji: 1. Senantiasa berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh. 4. Menjaga dan memelihara nama baik Alma Mater SMP Muhammadiyah 8 Boarding Tuban. 5. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable the Headmaster of MBS Tuban, Honorable the Headmaster of Ceremony, Honorable the teachers, and my beloved brother and sister, uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatu ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihah wa tatahaqqaqu bil ghayat. Mujibu da'wa qadiyal haja wa satiris sayyi'ah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil amin man ba'u kulli lahimin ja'a bi akmalid din raufan lil muslimin wa rahmatan lil alamin amma ba'du. SMP Muhammadiyah 8 Balang atau yang dikenal juga dengan Muhammadiyah Boarding School Tuban adalah tempat pendidikan dengan hamparan tanah yang luas dikelilingi bentangan sawah hijau nan asri yang berdiri di atas bumi pertiwi Leran Kulon ini. 3 tahun lalu hadirlah sekitar 16 santri yang bukan hanya sekedar mengenal, namun mereka tinggal di tempat ini. Dengan semangat dan cita-cita manjada wajada, mereka memulai dan mencoba banyak hal baru. Meskipun seringkali yang kita dengar dari banyak omongan orang, sekolah mana sih nggak terkenal, sekolah mana tuh kita nggak pernah tahu. But please don't judge book cover, tapi lihatlah isinya, lihatlah hasilnya. Mari kita buka dan rubah pandangan mereka tentang semuanya itu, bahwa tidak harus dengan kemewahan, kedudukan dan harta, tapi kita di sini diajarkan bahwa kita berbangga atas ilmu dan adab. Dalam sebuah mafudot dikatakan, "Mangkana muftahiron bil mali wan nasabi, fa inna mafa'una bil ilmi wal adabi." Karena dengan ilmu kita bisa tahu, dan dengan adab yang baik kita akan dengan mudah mendapatkan apa yang kita mau. Tapi ketahuilah bahwa ilmu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa adanya perantara dari seorang guru. Jika yang kita lihat guru di luar sana hanyalah guru yang biasa, yang mendidik dan mengajar saat jam pelajaran saja. Tapi lihatlah di sini, guru kita berbeda. Ustadz, ustazah adalah orang tua kedua bagi kita semua. Peran orang tua sangat penting dalam proses perkembangan anak, karena orang tua adalah sebagai tombak awal dalam mendidik kemajuan bangsa.
Orang tua kedua bagi kita semua ialah mereka yang menemani, membimbing, mendidik, bahkan mereka lah yang menjadi garis terdepan bagi kita semua. Ialah ustadz ustadzah kita semua yang ada di SMP MBS ini. Mohon maaf sebelumnya, ustadz yang dengan kebucinannya dan kelawakannya di setiap proses belajar mengajar, kegarangannya dan ketegasan serta keadilannya dalam memberi nasihat dan menetapkan keputusan. Dan beliau yang mungkin saat ini bertahan meskipun dengan kesendiriannya, yang mungkin saat ini masih sibuk untuk mencari tulang rusuknya, ialah Ustadz Sayyidul Piston. Ustadzah dengan mata sendu, muka hangat, dan yang menjadikan kita menjadi cinta akan bahasa Arab ialah wali kelas kami. Terima kasih untukmu Ustadzah Minuril Jannah. Ustazah yang selalu ceria dengan muka sumringahnya menambahkan kesan imut meskipun beliau sudah berumur. Kelincahannya dan kecentilannya menambah kesan jiwa muda bagi kita semua. Terima kasih untukmu Ustazah Ezi Kurnia Sandi. Dan tentunya banyak kata terima kasih untuk ustadz-ustazaku yang luar biasa dengan keunikannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu banyak memori yang kita dapatkan, bukan hanya sekadar materi ataupun teori. Seperti kata ustadz-ustazah yang selalu kita ingat, bahwa kita semua digembleng di kawah Chandra di Muko untuk menjadi seorang Gatot Kaca. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalkanlah kami, angkatan pertama L4 Star, the gold of generation. Setelah sekian lama kita bersama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membanggakan kedua orang tua dan menatap dunia bersama. Seperti yang kita ketahui, pertemuan di awal dan perpisahan di akhir. Tapi ini bukan menjadi akhir dari sebuah cerita. Ini akan menjadi sejarah untuk lembaran selanjutnya. Untuk teman-temanku, pejuang ilmu yang saat ini masih berjuang, untuk pejuang ilmu yang saat ini dipenuhi cita-cita dan keinginan untuk masa depan, bertahanlah, berdoalah, semoga semua berakhir indah. Semoga harapan bertemu pada kenyataan dan perpisahan bertemu pada pertemuan. Namun bila ternyata tetap harus bermuara pada kata pisah, bila ternyata harus menutup semua kisah, berdoalah, semoga sama-sama diberi ketabahan. Memang tak pernah ada yang sederhana dari sebuah perpisahan. Akan muncul kata kehilangan yang selalu menyisakan tangis, sesak, rindu yang tak bisa lagi digapai, yang hanya akan menjadi kenangan yang selalu teringat dalam angan-angan. Wahai kawanku, sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi, kudoakan terbaik untukmu. Ingat satu hal dalam menjadi santri, logika menyuruh untuk berhenti, namun hati menyuruh untuk berjuang lebih keras. Coba sampai bisa. Jika nggak bisa, kembali lagi ke kata awal, yaitu coba. Nih anak mau pantun mungkin untuk terakhir kali di sini. Kita sekolah di MBS Tuban. Kepala sekolah kami Ustadz Musleh. Cukup sekian pesan dan kesan yang saya sampaikan. Mohon maaf dan sekian, terima kasih. MBS Jaya Jaya Jaya. Syukron katsiran ala itimamikum. See you next time. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Dikdesmen Kabupaten Tuban, Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Gufron MPD. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Palang, Bapak Irsyad Ridho. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Aisyah Palang, Ibu Lili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa, kepada Bapaknya lupa saya, Bapak Firman, biasanya panggil Pak Carik saja, Pak Firman. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah, kepada Ustadz Mukim yang senantiasa membantu kita, mereka juga Ustadz Ridho, dan juga Ustadz Iwan Abdul Ghani, ini yang luar biasa ya, pagi sore itu senantiasa tawaf di MBS ini. Terima kasih kepada Bapak Abdul Asad, Ustadz Ustadzah yang saya banggakan, Bapak Ibu Wali Santri yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, khususnya di kelas 9. Syukur alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka wisuda kelulusan kelas 9 dan penerimaan rapot bagi kelas 7 dan kelas 8, serta sekaligus nanti perpulangan. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa 3 tahun kita berjumpa di Muhammadiyah Boarding School. Tadi sudah disampaikan oleh Ananda Az-Zahra, luar biasa. Kelihatannya niru burung ini, bukan Pak Asad ya. Tegas. Kalau Pak Asad mungkin seperti saya. Ini luar biasa. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, mungkin pada pagi ini kita serahkan kembali pendidikan putra-putri kelas 9 kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf, mungkin sudah diumumkan bahwa di sini akan dibuka tingkat SMA. Akan tapi dengan mohon beribu-ribu maaf, ternyata sarana kita belum mencukupi, sehingga untuk SMA insya Allah akan diagendakan di tahun 2023-2024 dari tahun depan. Kenapa? Sebab ini kelas kita belum bisa bertambah, sedangkan di SD itu keluar 19 masuk 80. Jadi butuh kelas banyak. Demikian juga di SMP Muhammadiyah Boarding School keluar 16 masuk 39. Jadi ini tantangan tersendiri bagi pengurus, bingung ini ditempatkan di mana. Jadi oleh karena itu kita masih bingung ini, di bulan Juli ini kita tempatkan di mana ini. Pondok sedikit-sedikit hukuman itu memang berat, di pondok manapun sama. Jadi orang anak untuk tidak bawa HP, coba pengen tahu saya ini ibu-ibu bapak-bapak, kalau di rumah anak-anak supaya tidak pegang HP dalam waktu kira-kira lebih dari 1 jam ya, siapa yang anaknya itu hanya pegang HP dalam 1 hari hanya 1 jam, ada nggak ya di rumah? Maksudnya wonten Bu? Yoga kula niki tasik kelas kawan mawon, begitu HP niku kula napa niki salap ten meja pun ical. Larene kula padosi mboten wonten ten pundi niki. Lah sudah saya bangunkan. Nah, biasanya gimana sholat malam, ayo bangun itu ya. Kalau nggak bangun ya
disemprot air. Nah, itu ya. Ya itu memang berat, kalau nggak begitu ya nggak bisa. Oleh karena itu di pondok itu berat tadi, banyak hukuman yang diterima itu semua untuk menjadikan kedisiplinan. Kalau ada yang lebih bagus, monggo jangan kasih saran ke saya, panjenengan akan beliau ini apa? Saya itu punya resep Pak. Saya punya resep Pak. Anak saya itu tidak pegang HP caranya begini, anak saya itu sholat caranya begini. Nah itu kalau ada, mohon saya diberi tahu caranya. Insya Allah kita terapkan. Ya. Jadi harus tega. Kalau nggak bangun ya disiram. Itu anak saya. Jadi di rumah itu kalau jam 4 saya bangunkan semua sebelum subuh. Ya. Nah karena itu insya Allah bapak-bapak juga demikian. Jangan sampai anaknya itu wah dari pondok ngesakno. Nah, itu jangan begitu. Kalau memang waktunya sebelum subuh bangunkan, harus dibangunkan. Syukur-syukur anak-anak sudah bangun sendiri. Yang kedua itu harus ikhlas. Bapak menitipkan anak di sini juga ikhlas. Kami juga demikian menerima masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saya terima dengan ikhlas. Sebab ustadz yang di sini itu rata-rata usia SMA, Pak, lulus SMA. Mereka juga anak-anak kita, anak-anak saya. Jadi mereka bukan orang yang super, mereka bukan orang yang sempurna. Kadang-kadang subuh itu ya nggak bangun. Kenapa tak nggak bangun? Di malam melean, ya nggak, jangan gitu. Ya. Pak As'a tidak. Jadi anak-anak yang ustaz-ustazah juga meskipun kadang yang bolor. Nah ini kita semua aja mengingatkan itu adalah anak-anak kita. Jadi mereka bukan ustadz yang luar biasa. Nah, oleh karena itu di sini semuanya belajar. Demikian juga kadang-kadang marah itu kalau di rumah biasanya kalau kita marah itu dulu ya dicetot itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang nyetot, masya Allah itu jadi luar biasa. Ya itu ya. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi ikhlas, insya Allah jenengan ikhlas menitipkan, kita yang di sini juga ikhlas menerima masukan. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan ikhlas semua akan baik-baik saja. Kemudian T-nya tawakal, setelah ikhlas harus tawakal. Tawakal kepada Allah kita pasrahkan. Kemudian I-nya ikhtiar, ya. Kemudian P yang terakhir pasrah. Nah ini percaya ya. P yang terakhir percaya. Oleh karena itu bapak-bapak menitipkan ke kita itu harus percaya. Kalau nggak percaya ya lebih baik dititipkan ke orang lain yang jenengan percaya. Itu sebab pendidikan itu perlu kepercayaan. Nah ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah 3 tahun di sini anak-anak sekalian. Insya Allah sudah ada hafalan hampir seluruh kelas 9 itu di 2 juz dan mungkin artinya kuat. Jadi sekali duduk itu sudah bisa. Nah saya titip jangan sampai anak-anak yang sudah bisa hafalan itu nanti hilang di rumah. Oleh karena itu dilanjutkan mungkin di tempat yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang bisa menjaga hafalan tadi dengan baik. Kemudian saya titip juga, ini anak-anak sudah biasa bisa jadi imam. Insya Allah kelas 9 semua sudah jadi imam. Ini di rumah juga diusahakan bagaimana mereka ini tampil nanti menjadi imam di masyarakat. Dan kita doakan semua semoga santri-santri MBS dan saya juga senantiasa berdoa itu mendoakan kepada mereka supaya anak-anak saya dan murid-murid saya ini menjadi anak-anak yang berbuat baik, menjadi orang yang baik, ahli ilmu, dan menjadi orang yang kehidupannya barokah fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Senantiasa didoakan. Dan kami titip juga kepada Bapak Ibu ini yang kelas 9 nanti kita beri surat termasuk kelas 7-8
itu kita titipkan kepada pimpinan ranting, umpama di Panyuran nanti ya, Rofiul Araf di Panyuran kita titipkan pimpinan ranting, atau kita titipkan ke takmir masjid supaya diberi tugas. Nah, nanti kita minta ke takmir memberi tugas ya. Ini nanti ditugaskan untuk ikut ngaji umpamanya, ditugaskan ikut TPA, ditugaskan nanti kok ada musola yang jarang ada imamnya ya di Tegalan sana umpamanya, ini tugasnya Rofiul Araf, contoh ya. Nah ini mohon Bapak Ibu mendukung. Kita purun Pak nggih. Purun Bu. Nggih, jadi yogane mungkin disukani surat niki supaya ditipaken dumateng takmir utawi pimpinan ranting supaya diberi tugas. Jenengan dukung. Oh sampean dikongkon karo takmir di musolanya Amanatul Ummah disuruh Aziz, disuruh apa itu imam umpamanya ya. Jadi jangan ditawakal gitu di Amanatul Ummah. Ini ada Ustaz Ridho ini ya, nanti Ustaz Ridho ngasih tugas ke Aziz ya, maghrib tiap hari apa itu jadi imam. Nah itu jadi biar ilmunya bermanfaat. Pak Sulaiman juga gitu, ini Dimas sama Irfan beri tugas kalau ada musola yang jauh ya, beri tugas. Wonten Pak Sulaiman nggih ten Grabagan. Wonten alhamdulillah. Insyaallah mungkin jenengan nyekolahaken ten lintune mungkin lari-lari dereng saged dados imam, tapi ten mriki insyaallah pun saged dados imam. Dan terakhir kita serahkan kembali pendidikan putra-putri panjenengan sedaya. Kula wakil saking lembaga, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, karena orang yang memberi maaf adalah orang-orang yang termasuk akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Purun Pak nggih. Ibu mungkin tahu didepuk niki karo Ustaz Kiston ya toh. Wis dianggep niku jenengan cetot ngoten mawon nggih. Sing sampun nggih sampun nggih. Nggih sing dereng insyaallah kita akan perbaiki. Diikhlaskan. Purun Bu, kita kira kasih bales Ustaz Kiston kali Ustaz Minuri mboten nggih. nek kasih dereng lega niki ten mriki. Ustaz litune nggih ngoten, tapi kula nate jonol niki napa niki diwir matur jenengan Pak niki Pak Musli tahu diwir aku. Nah saiki dibales mawon. Nah, monggo insyaallah kita siap niki. Nggih ngoten nggih. Dan terakhir niki Pak Abdul Asad kula suwun maringi nasihat dipateng lari-lari. Lari-lari niki nek mboten diparingi nasihat benjing wangsul langsung teng warung kopi. Pados wifi. Monggo Pak Asad. Saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadidasmen PDAM Tuban, saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Palang, Bapak Ustadz, Ustadzah yang kami muliakan. Alhamdulillah melanjutkan pesan saking Bapak Muslim Dek Wau sebatas boten labi-labi. Kula minangka salah setunggalipun pembantu wonten mriki badhe pesen dumateng lari-lari setunggal lan dumateng tiyang sepah khususun kangge lari-lari ingkang badhe medal. Ingkang pertama, nopo ingkang sampun apa yang sudah diberikan di MBS ini tolong jangan disia-siakan, diteruskan, dilaksanakan, Pak insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Maka tidak cukup dengan pesan kepada anak-anak, orang tua pun saya minta untuk membantu.
dan ini pun akan memberikan hasil yang langsung dirasakan oleh Bapak Ibu wali santri semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira senang mana ketika suara azan Allahu Akbar, anak-anak langsung menuju ke tempat sholat, musola, masjid atau tempat yang lain, maksudnya tempat sholat, dengan ketika anak mendengar suara azan terus malah pergi, kata Pak Muslih, ke warung kopi. Tentunya bagi kita sebagai muslim akan lebih senang ketika anaknya itu terdengar suara azan, bahkan sebelum waktu azan sudah siap-siap pergi ke tempat sholat, daripada anaknya yang ketika mendengar azan masih asik di warung kopi nebeng baiki. Untuk itu saya pesan untuk alumni MBS ini, wong tua iku rasane koyok disiram banyu es sak drip, bahkan rasane koyok dicep-cepno, dilep-lepno saking ademe. Ketika melihat anak kita rajin sholat, anak kita menjadi pribadi yang solih dan solihah, apalagi tantangan kita adalah tantangan dunia yang modern, global, semua ada di tangan. Ini berpengaruh sangat besar. Maka ibu bapak, saya berpesan pertama kepada anak-anak sekalian, satu, ini bisa wasiat juga, pesan juga bisa, karena umur manusia tiada yang tahu kapan itu akan diambil oleh Allah. Barangkali besok nanti atau sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak As'ad menghadap Allah, sakit kula pesen dumateng sedaya anak-anak, kepada semua anak-anak yang sudah kami didik di sini, gunakan ilmu itu dimanapun kalian berada. Yang pertama adalah sholat. Jangan sampai anak-anak sekalian meninggalkan sholat wajib. Sebagaimana di sini kalau ketinggalan sholat wajib akan mendapatkan hukuman. Maka itu jadikan sebagai kebiasaan, habit, kebiasaan gaya hidup anak-anak sekalian di rumah dan di mana saja berada. Sholat wajib. Jangan sampai ada anak-anak yang sudah keluar dari sini terus sholatnya menjadi terkikis, berkurang. Mula-mula subuh karena ngantuk ketinggalan sampai jam 6 gak bangun-bangun. Jadi sholat 5 waktu tolong Bapak Ibu dijaga. Syukur-syukur anaknya bisa langsung malah mengajak adik-adiknya. Maka kemarin saya pesan ketika subuh, anak-anak harus menjadi contoh bagi keluarga, satu bagi masyarakat, untuk memberikan satu contoh yang bagus khususnya dalam mengerjakan sholat wajib. Wasiat saya, pesan saya pada anak-anak sekalian, juga perlu bantuan ibu bapak sekalian, yaitu sholat wajib dengan berjamaah. Penting ini, khususnya yang laki-laki yang sudah dididik menjadi imam, maka siap menjadi imam dan melaksanakan sholat jamaah. Maka jangan khawatir ibu-ibu, kalau ketika ayahnya nggak di rumah atau kebetulan tempat sholatnya jauh, ya jauh dari tempat tinggalnya, maka ketika anak kita sudah di rumah, lulusan alumni MBS ini siap menjadi imam bagi keluarga. Saya sarankan, kalau menurut saya, bapak-bapak, ibu-ibu, mondok itu alangkah baiknya dari awal SMA sampai selanjutnya, kalau nggak bisa kuliah nggak apa-apa, nggak mondok. Karena apa? Kemarin saya sampaikan pada anak-anak, iman dan 1000 iman ketika sudah diberikan pondasi yang kuat untuk mengenalan tentang ilmu syariat Islam ini, kemudian ketika
pindah sekolah, saya doakan bisa pondok semua. Seperti Rizky sudah di mana Rizky? Sidogiri, anak saya di Darun Najah Jakarta sana, dan yang lain-lain. Insya Allah saya doakan bisa melanjutkan lebih tinggi, dan jangan lupa kalau bisa tetap mondok. Karena apa? Pengaruh lingkungan luar biasa Bapak-bapak. Lebih-lebih sudah disampaikan tadi masalah HP, gadget itu, Android luar biasa. Tentunya bersinergi dengan baik dengan para orang tua dan wali murid. Ingat dulu saat awal-awal putra-putri kami sekolah di sini, begitu sulit untuk membangun kepercayaan menitipkan anak pada sekolah ini. Waktu berlalu, sekolah ini tumbuh menjadi salah satu sekolah favorit dan mampu membuktikan kepada dunia bahwa sekolah ini mempunyai kualitas pendidikan bagus yang dibuktikan dengan deretan prestasi yang sudah diraih. Sebagai perwakilan dari komite sekolah dan mewakili Bapak Ibu wali murid, saya berharap agar raihan prestasi ini tidak lantas membuat overflow. Tetaplah fokus mempertahankan dan meningkatkan prestasi di segala bidang, dan tentunya pendidikan akhlak tetap nomor satu, karena kesantunan dan perilaku yang baiklah yang akan menunjukkan kualitas diri kita. Mudah-mudahan MBS Tuban ini akan tambah maju dan sukses di kemudian hari, dan semakin dapat melahirkan insan yang berkualitas dan tentunya dengan akhlak yang mulia. Dan saya secara pribadi dan insya Allah mewakili para wali murid memohon maaf apabila putra-putri kami ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada para pengasuh pondok. Akhirul kata, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 8 Palang atau Muhammadiyah Boarding School. Yang saya hormati segenap tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan pengetahuan saya. Kemudian yang saya hormati segenap ustadz, ustazah, staf pengajar di MBS 8 Palang. Yang saya hormati segenap wali murid komite yang hari ini hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini meskipun agak panas tapi tetap terasa sejuk. Kita bisa berkumpul dan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya mohon menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Desa yang hari ini mohon maaf tidak bisa hadir karena di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda ada undangan yang sama juga. Jadi saya sampaikan mohon maaf karena Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir di sini untuk memberikan sambutan dan meminta saya untuk menggantikannya. Ini saya mau sedikit bercerita Pak Bu ya. Jadi sedikit banyak saya juga tahu bagaimana perjuangan dari SMP 8 ini. Jadi tentang adik-adik kita yang hari ini lulus. Dulu waktu tahun 2018 Pak ya, awal-awal saya juga sempat bantu untuk mengajar, tapi mungkin di ekstrakurikulernya. Tidak menyangka dulu yang saya ajar ketika saya ngajar di depan, dari 16 murid mungkin yang tidur itu 14. Yang lainnya mendengarkan tapi yang sisanya tidur. Yaitu saya pahami juga mungkin karena
adaptasinya, jadi baru masuk ke pondok, jadi lingkungan pondok itu mungkin sangat berbeda dengan lingkungan sekolah pada umumnya. Jadi jam 2 dini hari harus bangun, kemudian harus sholat tahajud, nanti dilanjutkan sampai sholat subuh. Ya mungkin mereka ngantuk, saya wajari. Jadi saya ngajar sendiri kan tidak di hari-hari aktif, tapi di hari Sabtu atau Minggu. Nah, tadi saya lihat di sini adik-adik tampil di depan hafalan, terus terang saya terharu dan tidak menyangka bahwa dulu yang ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, ada yang bacaannya tidak lancar, hari ini bisa lulus hafal rata-rata di atas 2 juz. Itu membuktikan bahwa pencapaian yang luar biasa dari SMP Muhammadiyah 8 Palang itu membuktikan bahwa pengajar di sini bukan pengajar yang biasa-biasa, tapi merupakan pengajar yang luar biasa sekali. Jadi tidak mungkin anak-anak bisa berubah seperti ini tanpa ada dukungan dari pengajar maupun doa dari kedua orang tua dan juga keinginan yang kuat dan tekad yang kuat dari anak itu sendiri. Kami dari pemerintah Desa Kulon mungkin di tahun ini belum bisa memberikan kontribusi apa-apa terhadap SMP Muhammadiyah 8 ini, tapi untuk SD kita sudah memberikan dukungan beasiswa prestasi mulai kelas 4 sampai kelas 6 peringkat 1 sampai 3. Mungkin di tahun-tahun mendatang didoakan saja, insya Allah nanti akan kita rapatkan dengan BPD dan juga perangkat yang lain. Mungkin kita akan memberikan bentuk yang mungkin sama juga beasiswa tapi dalam bentuk yang berbeda, mungkin dari yang hafalannya paling baik gitu ya. Jadi di kelas 7, 8, 9 tiap tahun di hafalan yang paling baik kita akan berikan dukungan beasiswa prestasi berupa uang pembinaan. Jadi didoakan saja. Tapi untuk tahun ini kita belum bisa memberikan karena kita juga tahu sendiri beberapa tahun ini kita dihadapkan dengan permasalahan pandemi yang mudah-mudahan di tahun ini bisa berakhir sehingga semua dana yang sumbernya itu dari pemerintah pusat sudah ditentukan teknis penggunaannya dan desa tidak bisa mengalokasikan ke bentuk yang lain. Jadi kalau kemarin itu dana desa dari pusat difokuskan untuk pemberian bantuan santunan kemiskinan untuk warga terdampak, di tahun ini mungkin sama juga di awal tahun mendatang infonya akan difokuskan untuk peningkatan perekonomian, jadi pertumbuhan perekonomian, pemulihan ekonomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir. Hormati Ustaz Muslim, Kepala SMP Muhammadiyah 8, yang saya hormati pula Ustaz-Ustazah SMP Muhammadiyah 8, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, yang saya hormati pula Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakilinya, serta Bapak Ibu Guru, Wali Siswa SMP Muhammadiyah 8 Palang. Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku 16 siswa yang telah menempuh satu jenjang lebih atas di atas SDMI yaitu SMP Muhammadiyah, dan selamat kepada Bapak Ibu wali siswa yang telah putra-putrinya telah lulus di SMP Muhammadiyah 8. Bapak Ibu yang saya hormati, kami memohonkan maaf pimpinan daerah Muhammadiyah yaitu Bapak Nurul Yakin yang tidak bisa hadir di kesempatan kali ini dikarenakan beliaunya ada kegiatan di Surabaya, sehingga kegiatan ini
diwakilkan kepada kami untuk memberikan sesuatu kepada sambutan di kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang menjadi pertanyaan kita ke depan adalah begini. Setelah anak-anak kita lulus dari SMP, Muhammadiyah 8, mau kita bawa kemana anak kita? Di dalam konsep pendidikan di Islam, pendidikan itu harus dibangun atas 4 hal. Yang pertama adalah tarbiyatul fikriyah, pendidikan yang terkait dengan pengetahuan, pendidikan yang terkait dengan knowledge. Semua sekolah insya Allah mengajarkan yang demikian itu. Dari anak-anak kita tidak bisa membaca, akhirnya anak-anak kita bisa membaca. Anak-anak kita yang semula tidak bisa menghitung, sekarang bisa. Itu pada umumnya, orientasi sekolah pada umumnya adalah pada tarbiyatul fikriyah belaka. Kemudian Ibu saya hormati, yang kedua, yaitu terkait dengan tarbiyatul jasad, pendidikan yang terkait dengan olah fisik. Pada umumnya sekolah pun juga mengajarkan yang demikian itu. Ada pendidikan olahraga, sehingga anak-anak ini tumbuh kembang dalam kondisi sehat. Namun Ibu Bapak saya hormati, ada 2 yang barangkali mungkin itu dikembangkan pada perguruan Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah Muhammadiyah Boarding School. Apa itu? Yaitu yang kita sebut dengan tarbiyatul mikhariyah, yaitu pendidikan yang terkait dengan psikomotorik. Sehingga jangan heran Ibu Bapak saya hormati, pendidikan yang ada di Muhammadiyah Boarding School itu ada suatu kegiatan pembiasaan di dalam upaya untuk membangun karakter anak-anak. Ibu Bapak, mungkin barangkali panjenengan semua ingat ada salah satu person yang bekerja di instansi pemerintah, yaitu untuk memungut pajak. Beliau adalah lulusan salah satu perguruan tinggi yang diminati oleh anak-anak kita. Banyak yang mereka menginginkan sekolah di sini, sehingga beliau itu pintar. Namun kepintaran yang ada itu tidak dibarengi dengan yang namanya tarbiyatul qalbiyah, pendidikan yang terkait dengan olah hati. Dan akhirnya apa? Dana pajak sekian banyaknya dikemplang. Kejujuran sudah tidak tumbuh di sana. Nah, Ibu Bapak saya hormati, pendidikan yang ada di sini adalah pembentukan karakter anak. Akhlakul karimah itu dibangun mulai dari keimanan, ketakwaan. Nah, perusahaan Ibu saya hormati, kalau penjelasan perhatikan, tidak butuh orang-orang pintar. Instansi tertentu tidak butuh mereka yang pintar, tetapi mereka yang memiliki integritas tinggi, kejujuran, itu yang dibutuhkan. Maka itulah yang dibangun di perguruan Muhammadiyah. Kalau tadi kita bicara tentang tarbiyatul mikhariyah, maka jangan heran di sekolah Muhammadiyah itu pembelajarannya tidak CBSA, catat buku sampai habis. Tetapi bagaimana anak-anak ini terbiasa untuk melakukan sesuatu, konsep-konsepnya dibangun, dibuktikan dengan aktivitas berbagai kegiatan. Kemudian yang terakhir yang dibangun di dalam perguruan Muhammadiyah adalah tarbiyatul qalbiyah, membangun pola fikir yaitu yang ada di dalam hati anak-anak. S8 yang ada di wilayah Lirang Kulon ini, mudah-mudahan menjadi generasi Qur'ani, generasi Robani yang siap untuk menghadapi tantangan zaman di masa-masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajjat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.